Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biagi Armanda Susilo dengan NIM 111911060 dari kelas manajemen 19A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari bank dan lembaga keuangan dengan judul sewa guna usaha atau leasing, dengan dosen pengampu Muhammad Eksan. Pengertian sewa guna usaha yaitu perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lease atau nasabah untuk menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Usaha leasing hanya boleh bergerak di bidang usaha itu saja, tidak boleh melakukan kegiatan simpan pinjam seperti halnya bank. Apa saja pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha? 1. Ada lessor, merupakan perusahaan leasing yang membiayai kebutuhan barang modal nasabah. Yang kedua ada lessee. Lessee merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk mendapatkan barang modal. Lalu yang ketiga pemasok. Ia merupakan pedagang yang menyediakan barang modal yang akan disewakan. Pemasok dapat bertindak sebagai lessor. Yang terakhir ada asuransi. Adalah perusahaan yang menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee sebesar nilai yang tertera dalam perjanjian sewa tersebut. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease atau finance lease, yaitu leasing yang memberikan hak kepada lease untuk membeli barang yang disewa pada akhir kontrak. Pada akhir perpanjangan leasing, pihak lease dapat mengembalikan barang tersebut kepada lessor atau membelinya dengan harga yang relatif rendah sebagaimana telah diperjanjikan. Atau lease dapat melakukan perpanjangan leasing dengan syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada kriteria finance lease. Jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal tersebut, ditambah keuntungan bagi lessor. Yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Finance lease dibagi menjadi dua. Yang pertama, sale and leaseback. Apa itu? Sale and leaseback dalam sewa guna usaha yaitu perusahaan seolah-olah menjual aktiva yang telah dimilikinya kepada perusahaan leasing dan kemudian menyewanya kembali dari perusahaan tersebut. Cara ini biasanya dilakukan karena lease memerlukan kas dalam jumlah yang cukup banyak, tapi juga masih memerlukan aktiva tersebut. Lalu yang kedua ada direct leasing. Lessor membeli barang modal atas permintaan lease dan menyewakannya kepada lease. Lease dapat menentukan spesifikasi barang, harga, serta pemasoknya. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara. Sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lease, operating lease. Pada akhir kontrak, lease tidak berhak membeli barang modal tersebut, sehingga barang harus dikembalikan kepada lessor. Kriteria operating lease. Jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang. 1. Modal tidak dapat menutup harga perolehan barang modal ditambah keuntungan bagi lessor. Yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Apa sajakah jenis-jenis perusahaan leasing? Yang pertama ada independent leasing. Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat bertindak sebagai pemasok
atau membeli barang dari pemasok untuk disewakan. Yang kedua ada captive lessor. Captive lessor ini merupakan produsen dan pemasok, mendirikan perusahaan leasing dan menyewakan barang-barang milik mereka sendiri. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi penumpukan barang di toko atau di gudang. Lalu yang ketiga ada lease broker. Lease broker merupakan perusahaan yang mempertemukan lease dan lessor. Apa sajakah kelebihan dan manfaat leasing? Yang pertama yaitu fleksibel. Fleksibel dimaksudkan yaitu struktur kontrak dalam leasing dapat disesuaikan dengan kebutuhan lease, sehingga jangka waktu lease dan besarnya biaya yang dikeluarkan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah. Yang kedua itu tidak perlu ada jaminan. Dalam leasing, hak kepemilikan sah atau atas aktiva yang disewa dapat menjadi jaminan bagi lease itu sendiri. Yang ketiga ada capital saving. Lembaga pembiayaan pada umumnya memberikan pembiayaan sebesar 100% kepada nasabahnya, sehingga lease dapat menggunakan dananya untuk keperluan lain guna meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat ada pelayanan yang cepat. Biasanya prosedur pembiayaan cukup sederhana dan cepat, mulai dari pengajuan hingga pada realisasinya, sehingga akan meningkatkan efisiensi waktu bagi kegiatan perusahaan sehingga dapat lebih produktif. Selanjutnya yang kelima, terhindar dari inflasi. Dalam leasing, nasabah dapat terhindar dari kerugian akibat inflasi atau penurunan nilai mata uang karena pembayaran sesuai dengan satuan moneter sebelumnya. Lalu yang keenam ada kepastian hukum. Baik pihak lessor maupun lease mendapatkan kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak dapat dibatalkan meskipun keadaan perekonomiannya mengalami perubahan. Lalu yang ketujuh, cara mendapatkan aktiva. Seringkali leasing merupakan satu-satunya pilihan ketika perusahaan ingin melakukan modernisasi untuk peningkatan produktivitas namun kesulitan dalam hal pendanaan, jadi kurang dana sebuah perusahaan itu. Maka salah satunya memilih untuk menggunakan leasing. Biaya leasing umumnya terdiri dari administrasi, materai untuk perjanjian di atas kertas, lalu bunga terhadap barang yang diperjanjikan, dan premi asuransi. Berikut prosedur permohonan leasing. Yang pertama, lease mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas barang modal. Yang kedua, lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lease atau nasabah beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut. Ada KTP atau KK, akte pendirian usaha, permohonan tertulis lease kepada lessor, laporan keuangan 3 tahun terakhir, slip gaji atau bukti penghasilan setiap bulannya atau perorangan, NPWP baik untuk perorangan maupun perusahaan. Lalu yang ketiga, jika dokumen sudah lengkap, lessor akan memberikan informasi tentang persyaratan lain dalam kontrak leasing, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, lessor melakukan analisa terhadap lease atau nasabah dengan cara melakukan analisa 5C dalam kredit, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang B, meneliti langsung ke lokasi si nasabah tersebut yang ingin menggunakan leasing. Jika permohonan lease telah diterima, lessor dan lease menandatangani perjanjian leasing. Lease membayar kewajiban-kewajibannya kepada lessor. Lessor melakukan pemesanan barang kepada pemasok sesuai barang yang diinginkan lease. Lessor melakukan kontrak asuransi dan membayar premi asuransi yang sebelumnya sudah dibayarkan lease kepada lessor. Pemasok mengirimkan barang sesuai pesanan beserta surat bukti pembayarannya. Lessor mengirim polis asuransi kepada lease atas nama lease.
Analisa terhadap list dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kemauan nasabah untuk membayar. Ada 3 kemungkinan jawaban lessor kepada list. Yang pertama, menolak permohonan list dengan alasan tertentu. Yang kedua, menunda atau belum dapat memproses permintaan list atau nasabah sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, menerima permohonan list. Selanjutnya, sanksi apa saja yang diberikan lessor kepada list apabila list mengingkari janji tersebut? Yang pertama, teguran lisan supaya list segera melunasi kewajibannya. Ini mungkin teguran pertama kali apabila list tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Yang kedua, teguran tertulis jika list belum melunasi kewajibannya setelah teguran lisan. Yang ketiga, mengenakan denda sesuai perjanjian yang telah dibuat antara list dengan lessor. Yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh list sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh list dan lessor juga. Mungkin cukup segitu penjelasan tentang materi yang telah saya sampaikan, yaitu sewa guna usaha atau leasing. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.